pipa paralon pecah, pagar seng, sampai teror kotoran manusia yang videonya warawiri di lini masa media sosial kita. Ini bukan adegan sinetron, tapi realita pahit dari konflik antar tetangga di Indonesia yang kini mudah sekali menjadi konsumsi publik. Masalah yang terdengar sepele, nyatanya bisa berubah menjadi dendam kesumat yang berlangsung puluhan tahun, menghancurkan kerukunan, dan bahkan berakhir di meja hijau. Pertanyaannya, di tengah semua drama ini, di mana sih peran garda terdepan komunitas kita? Di mana Pak atau Bu RT dan Pak atau Bu RW-nya? Halo kawans, di Rabu Random ini KRNI mau bicara soal permasalahan menahun, dendam kesumat antar tetangga. Kok bisa? Nah, salah satu pemicunya mungkin ada di sekitar kita. Di era di mana bekerja dari rumah atau work from home atau WFH ini menjadi semakin lumrah, intensitas interaksi dengan tetangga justru bisa meningkat. Dinding rumah yang tadinya hanya tempat istirahat, ya kini bisa jadi ruang kerja. Masalah yang dulu sepele, ya kayak suara renovasi di jam kerja, rebutan parkir, atau bahkan paket yang salah alamat, kini tuh bisa jadi potensi ya, untuk menjadi bom waktu. Nah, coba mari kita lihat polanya. Ini bukan pertengkaran sesaat loh. Coba ingat kasus Mas Ria di Sidoarjo yang sempat mendominasi lini masa media sosial kita. Dia melempari rumah tetangganya dengan kotoran, bukan sekali atau 2 kali, tapi selama kurang lebih 7 tahun. Di Kudus, 2 ibu rumah tangga, Sutikah dan Sunarsih, sudah puluhan tahun hidup nggak akur, yang puncaknya adalah penembokan akses rumah. Bahkan, kasus yang baru-baru ini viral di Tangerang Selatan, antara seorang pilot dengan tetangganya, disebut oleh ketua RT setempat itu sebagai klimaks dari beberapa konflik sebelumnya, yang salah satunya dipicu oleh masalah parkir. Kasus-kasus yang sempat viral ini seharusnya jadi alarm pengingat ya buat kita ya. Namun polanya tuh terus berulang hingga hari ini. Menunjukkan tuh bahwa berbagai konflik ini adalah luka lama yang dibiarkan membusuk tanpa ada penanganan yang efektif di akarnya. Nah, dari kasus-kasus ekstrim yang kita lihat ini, ada sebuah pola yang mengkhawatirkan yang KRNI lihat muncul ya. Misalnya dalam kasus teror kotoran di Sidoarjo dan penembokan di Kudus, nggak ada tuh indikasi keterlibatan RT atau RW dalam upaya mediasinya. Konflik tuh kayaknya dibiarkan berlarut-larut hingga akhirnya meledak dan masuk ke ranah hukum. Coba bandingkan dengan kasus di Tangerang Selatan. Meskipun akhirnya gagal, tapi Bapak Ketua RT ini, Bapak Ian Permana, secara proaktif sudah melakukan upaya mediasi loh. Ada usaha intinya, ada intervensi gitu. Dari situ KRNI jadi ingin mengajukan pertanyaan nih, kemana sih pemimpin-pemimpin lingkungan yang tadi itu dalam kasus permusuhan antar tetangga yang lama itu, yaitu yang bertahun-tahun itu gitu kan. Dan itu jadi bikin KRNI juga nanya pertanyaan kedua juga yang penting nih. Apakah menengahi konflik itu memang tugas seorang ketua RT atau RW gitu kan? Atau mereka hanya bertugas mengurus KTP, surat domisili gitu kan? Atau di masa kini, apakah peran mereka hanya sebatas admin grup WhatsApp gitu kan? Yang tugasnya meneruskan pengumuman gitu kan? Yang kadang ironisnya menurut KRNI itu justru nggak jarang di dalam grup itulah bibit kesalahpahaman ditebar. Dan diskusi yang seharusnya bisa dimediasi secara tatap muka tuh kok malah berubah jadi ajang sindir menyindir digital gitu kan. Atau apakah kerukunan yang dijalankan tuh cuma berbatas acara-acara besar gitu, seperti lomba-lomba dan panggung 17 Agustus gitu kan. Padahal ada loh permasalahan internal yang mengakar yang juga memerlukan solusi kerukunan di dalamnya gitu. Ya soalnya nih dari singkatan nama jabatannya saja, mereka tuh seharusnya ada tugas itu gitu kan. Rukun tetangga, rukun warga. Ya artinya dalam pandangan KRNI ya ketua rukun tetangga harusnya memang turun untuk merukunkan para tetangga. Dalam lingkup pertetanggaan yang kecil kalau ada masalah antar warganya gitu kan. Nah sedangkan kalau nggak bisa juga, baru tuh ketua rukun warga perlu turun untuk mengatasi masalah yang nggak bisa diselesaikan begitu saja oleh si ketua rukun tetangga tadi gitu kan.
Nah, kalau dalam peraturan tuh jawabannya tegas dan tertulis dalam peraturan. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 22 tahun 2022 menyatakan, salah satu tugas pengurus rukun tetangga adalah membantu penyelesaian permasalahan yang dialami warga. Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 5 tahun 2002 mengamanatkan pengurus rukun warga untuk memelihara kerukunan hidup warga. Dan Peraturan Bupati Bogor nomor 31 tahun 2012 juga memberikan tugas serupa untuk memelihara ketentraman dan ketertiban, gitu kan? Jadi jelas, undang-undang sudah memberikan mereka mandat. RT dan RW bukan sekedar stempel administrasi, tapi mereka adalah pilar pemelihara kerukunan dan mediator lapis pertama dalam masyarakat. Jadi dalam kasus dendam menahun ini mungkin ada ya dari mereka yang benar-benar turun tangan gitu, tapi nggak didengerin gitu kan. Atau ada yang udah capek gitu kan, udah nggak mau tahu lagi lah gitu. Nah, kalau ini sih menurut KRD nggak bisa begitu. Kan ketua RT dan RW itu nggak memegang jabatan seumur hidup ya. Mereka kan bergantian antar warga. Ya lagi pun karena memang tugasnya untuk menertibkan lingkungan, maka ya seharusnya nggak ada kata lelah gitu kan. Karena kan hubungan antar tetangga itu kan penting gitu, dan tetap ada sampai kapanpun gitu. Terutama ya paling penting itu jika ada yang kedukaan ya tetangga dulu tuh yang pertama hadir. Ya KRD inget sih, kan sampai saat ini sudah ada tuh beberapa tetangga yang pada saat kedukaan ya KRD juga ikut bantu gitu kan. Dari nemenin yang berduka, nyiapin atau beliin bahan makanan untuk keluarganya yang nanti datang gitu kan. Terus membeli karangan bunga ke pasar gitu, lain-lain lah gitu kan. Ya walaupun belakangan bisa aja jasa kita seolah dilupakan ya, tapi ya itulah gunanya kita sebagai tetangga kan. Nah, tapi gitu di luar itu, hubungan yang penting ini tuh bisa hancur karena hal-hal yang awalnya sepele gitu. Masalah seperti salah paham gitu yang nggak diklarifikasi, hingga ya ada sih tetangga narsisistik yang suka fitnah gitu kan, jadi dendam turun temurun gitu. Kalau nggak dibuka ruang diskusi yang sehat dari pemimpin lingkungannya gitu kan. Ya situasi juga bisa jadi jauh lebih buruk ketika sang pemimpin malah ikut gosip, nggak netral, terus memihak penyebar fitnah karena ya faktor kedekatan personal mereka aja gitu kan. Itu lebih parah gitu kan. Ya jadi disinilah perlunya pemimpin yang mau turun tangan, memfasilitasi klarifikasi gitu kan, agar clear bagi semua gitu. Jadinya bukan fitnah yang dipercaya oleh umum, tapi hasil penilaian adil dan fair berdasarkan analisis data dari penjelasan masing-masing pihak gitu kan. Yang jelas hasil klarifikasi tersebut juga harus dijaga kerahasiaannya, nggak ember kemana-mana. Atau ya jika dibuka pun harus disampaikan secara netral agar jelas untuk seluruh warganya gitu. Nah yang repot tuh kan kalau ketua RT atau ketua RW-nya itu yang ember, atau malah mereka yang suka adu domba orang. Kalau udah gitu kan sedih banget ya. Masa dalam lingkup yang kecil aja yang ada tuh kompetisi terus, saling fitnah terus gitu kan. Nah terus pemimpinnya malah ikut-ikutan si pengadu domba itu gitu kan. Atau mungkin malah dia yang jadi leadernya. Duh. Ya realitanya banyak konflik yang sampai ke ranah hukum, seperti ya yang nggak banyak sih tapi mungkin ada ya, seperti kasus sengketa lahan Pak Eko di Bandung itu, atau pagar seng di Pekanbaru tadi gitu kan. Itu kan cerminan kegagalan mediasi di tingkat paling dasar gitu kan. Dengan demikian bisa dilihat tuh bahwa rentetan dendam tetangga yang menahun ini tuh seringkali merupakan gejala dari absennya peran mediasi RT dan RW tuh menurut KRNI. Nah, jadi ada nggak sih sebenarnya sosok ketua RT atau ketua RW yang dedikatif gitu kan? Seperti apa sih mereka gitu? Tapi ternyata sosok ideal itu benar-benar ada loh teman. Ya walaupun ini berita tahun 2023 ya, tapi setidaknya ada loh gitu contoh kisahnya gitu kan. Ya ini Bapak Endang Kusnadi Slamet, beliau adalah seorang ketua RW di perumahan Antariksa Permai Bogor. Ya. Jadi ketika konflik memanas antara warganya itu ya nggak tinggal diem. Dalam berita tuh dicatat bahwa ia sekuat tenaga meredam emosi seorang warga yang tak terima dengan omongan tetangganya gitu. Nah yang utama darinya tuh kelihatan dari tindakannya, di mana ia secara proaktif mendatangi langsung rumah warga yang sedang marah itu gitu kan, untuk menjadi juru damai nih.
Hal ini menunjukkan tuh ya bahwa dia seorang pemimpin lingkungan yang merasa harus hadir secara fisik di tengah masalah, bukan menunggu eskalasi gitu kan. Dan metode yang digunakan beliau itu sederhana tapi efektif. Jadi di saat mediasi itu ya duduk tengah-tengah antara pihak yang bertikai dan memposisikan diri beliau sebagai penengah yang netral gitu kan. Nah baginya tuh tugas seorang ketua RW adalah menjadi penjaga kerukunan dan beliau menjalankannya melalui jalan kekeluargaan. Bahkan ketika ada tantangan ya kayak isu pelengseran dirinya gitu ya beliau santai aja nggak kebawa emosi gitu kan. Nah bagi KRN itu sikap ini itu yang jadi kunci bahwa seorang mediator tuh harus mampu mengelola emosinya sendiri sebelum dia bisa mendinginkan kepala orang lain gitu. Ya karena itu dalam pandangan KRNI beliau ini adalah sosok pemimpin komunitas yang ideal. Beliau proaktif, turun tangan untuk mendinginkan suasana dan mencegah api perselisihan tuh menjadi kebakaran besar gitu kan. Alih-alih menunggu masalah sampai ke pengadilan, Bapak Endang ini memadamkannya langsung di sumbernya dengan pendekatan yang humanis. Nah dari tindakan dan sikap Pak Endang ini, kita bisa merumuskan beberapa solusi dan masukan konkret bagi pengurus lingkungan ya para ketua RT dan para ketua RW ini dalam menangani konflik pertetanggaan gitu kan. Kalau menurut KRN itu ada beberapa hal tuh yang bisa mereka lakukan. Seperti misalnya pertama bersikap proaktif ya, di mana pengurus RT atau RW itu sebaiknya nggak hanya nunggu laporan, tetapi aktif mendekati sumber konflik. Begitu terdeteksi sama beliau ya. Kehadiran fisik di awal ini dapat mencegah masalah itu membusuk dan jadi dendam gitu. Yang kedua, mereka perlu menguasai teknik mediasi dasar. Jadi ketua RT dan ketua RW itu nggak perlu jadi mediator bersertifikat gitu, tapi punya pemahaman dasar yang sangat penting gitu kan. Contohnya tuh menjadi pendengar yang netral bagi semua pihak dan memposisikan diri sebagai penengah bukan hakim gitu kan. Dan ini yang bakal bisa membangun kepercayaan warganya. Nah tiga, mampu menggunakan pendekatan personal dan kekeluargaan. Di mana konflik lingkungan kan sering sekali bersifat personal ya. Maka menyelesaikan masalah melalui obrolan santai, musyawarah non formal, atau bahkan mengundang pihak yang bertikai untuk duduk bersama di luar konteks formal ya, itu bisa loh mencairkan suasana. Dan yang keempat, beliau dapat memprioritaskan kecerdasan emosional ya, di mana seorang pemimpin lingkungan tuh harus menjadi yang paling tenang gitu. Beliau punya kemampuan untuk nggak terbawa emosi saat menghadapi amarah warga dan atau kritik gitu kan, itu kunci penting tuh. Nah jika pemimpinnya ikut panas kan api konflik justru akan semakin besar ya gitu. Nah soalnya buat KRN sih kan yang benar ya itu ya, kita kan soalnya masih berhadapan sama manusia ya. Jadi ada penyelesaian masalah tuh yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, masih bisa ngomong gitu kan, nggak perlu sampai ke ranah hukum gitu. Setidaknya kalaupun masalah itu nggak akan pernah selesai nih gitu kan, orang lain tuh tahu kebenaran dari klarifikasi masing-masing pihak, bukan hasil gosip pihak tertentu saja yang malah cuma melanggengkan salah paham itu gitu. Nah, di sini bisa kita lihat tugas ketua RT dan ketua RW itu juga membantu memfasilitasi diskusi dan klarifikasi dalam konflik antar tetangga ini. Ya mereka jelas sudah memiliki landasan hukum yang kuat dan posisi strategis untuk menjadi penengah gitu. Dan sosok seperti Pandang di Bogor yang membuktikan bahwa ketua RT atau ketua RW yang dedikatif bisa loh menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan itu. Nah di luar itu semua kita juga sebagai warga punya tugas nih. Yang paling penting mungkin udah saatnya kita juga sebagai warga bisa memberikan masukan positif dan dukungan kepada pemimpin kita dalam menyelesaikan masalah lokal agar kepemimpinannya makin berhasil gitu kan. Jadinya kita tuh nggak cuma ngomong doang, nggak hanya nuntut hak administratif dari RT atau RW kita saja, tapi juga mendukung dan memperkuat fungsi sosial mereka sebagai penjaga kerukunan. Karena kan komunitas yang sehat itu ya dimulai dari tetangga yang rukun gitu kan. Ya yang penting jangan sampai para ketua RT dan RW itu nggak mendengarkan masukan gitu kan. Kalau nggak didengarkan ya juga percuma gitu.
Kalau masukan kita terus malah jadi gosip bapak-bapak atau ibu-ibu, ini si Erni begini gitu. Dan terus kita malah dibully rame-rame sama warga lainnya, ya makin ribet ya. Ya, tapi sebagai leader, Kak Erni percayalah, mereka pastinya dipilih karena kebijaksanaannya, kemampuannya menjadi pendengar yang baik, dan mereka pasti adalah seorang pemimpin yang adil dan fair. Nah, menurut kalian, di era di mana setiap perselisihan bisa direkam dan diviralkan dalam hitungan menit saja gitu kan, bagaimana sih seharusnya peran RT atau RW kita beradaptasi gitu? Apakah pemimpin lingkungan kita sudah harus siap menjadi mediator di zaman digital ini? Tuh. Ya, bagikan cerita dan tanggapan kalian di kolom komen ya. Makasih sudah sampai di sini. Please like and subscribe-nya agar kita bisa terus berbagi cerita dan diskusi. Mohon dimaklumi ya, Kak Erni ini suka muncul random thoughts begitu aja. Jadi Kak Erni tuangkan di Rabu Random. Semoga bisa jadi insights buat kita semua. Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.